Cerita dimulai ketika ada seseorang yang seperti sedang belajar bahasa manusia. Fold, folds. No, 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 no. Lalu di malam hari terlihat lelaki yang sedang mengendarai motor. Ia bernama Jailani, berhenti di sebuah tempat dengan tujuan untuk mengambil mayat seseorang. Ternyata mayat itu dibawa ke hadapan, kita sebut saja Yanti, yang dimana dia mengambil semua pakaian dari mayat itu untuk dia kenakan. Lalu Yanti pergi keluar untuk jalan-jalan dan sampailah dia di sebuah mall yang dimana di sana banyak sekali perlengkapan untuk wanita, dan Yanti pun akhirnya membeli makeup untuk dia gunakan. Setelah dandan cantik, Yanti menelusuri kota dan entah kenapa Yanti hanya fokus kepada setiap pria yang dia lihat saja. Lalu Yanti berhenti dan memanggil pria yang dia lihat di jalan untuk menanyakan apakah rute yang dia tuju sudah benar atau tidak. Lalu abang ini menjawab kalau lokasi yang dituju oleh Yanti sudah dekat, tapi Yanti tiba-tiba menanyakan kemana tujuan abang ini dan Yanti ujuk-ujuk menawarinya tumpangan gratis untuk menemaninya. Tapi abang ini menolak karena dia harus bertemu seseorang dan akhirnya Yanti pun melanjutkan perjalanannya. Yanti berhenti lagi lalu menanyakan hal yang sama kepada setiap pria yang dia temui dan kali ini dia memastikan apakah pria itu hidup sendirian atau tidak. Lalu kebetulan karena abang ini melihat sebuah lampu hijau, dia pun langsung ikut bersama Yanti. Selama di perjalanan, Yanti terus menggali latar belakangnya untuk memastikan kalau dia benar-benar hidup sendiri. Tapi si abang yang punya tujuan lain dan Yanti juga ingin sekali mengadu mekanik atau bisa kita sebut kalau tujuan mereka sama, akhirnya Yanti mengajaknya ke sebuah rumah dan karena sudah tertutup oleh hawa nafsu, abang ini sampai tidak sadar kalau dia sudah terjebak di dimensi lain. Lalu Yanti pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari korban berikutnya. Keesokan harinya sampailah dia di sebuah pantai, berdiri tepat di samping handuk pria yang baru saja keluar dari air itu, dan karena kebetulan sedang mencari target selanjutnya, Yanti pun mencoba untuk menggodanya. Tapi sayangnya pria ini keburu melihat kalau di arah seberang ada ibu sedang berenang menuju ke tengah untuk menyelamatkan anjingnya dan disusul oleh suaminya yang karena keadaan ombak cukup berbahaya, akhirnya dia pergi dari Yanti untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu orang itu pun kembali berenang menyusul istrinya. Yanti yang melihat itu dia langsung menghampirinya dan Yanti pun membawa pria itu pergi. Lalu saat malam hari, Yanti yang sedang mengeksplor sebuah klub malam, dia pun mencoba mencari target di sana. Tapi tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya dan mencoba menggodanya dengan modus kalau Yanti sangat cantik dan dia ingin sekali membelikannya minuman. Yanti yang merasa beruntung, dia pun langsung mengiyakan ajakannya itu. Dan Yanti pun mencoba meyakinkan apakah abang ini hidup sendiri atau tidak. Dan ya, abang ini pun menjadi korban selanjutnya dengan mencoba mengikuti Yanti tapi malah tenggelam di dimensi lain. Namun abang ini melihat kalau ada seorang pria lain yang dimana itu adalah korban pertama Yanti. Abang ini pun mencoba berkomunikasi dengannya, tapi sungguh adegan yang sangat sulit dijelaskan oleh kata-kata. Yanti pun melanjutkan hari-harinya seperti biasa memutari setiap kota, lalu dia pun mendapatkan target selanjutnya. Namun setelah selesai, Yanti didatangi oleh Jailani yang sepertinya dia ingin memastikan keadaan Yanti baik-baik saja dan dia pun tanpa sepatah kata langsung pergi dan meninggalkan Yanti. Lalu malam hari tiba yang dimana Yanti sedang mencari target selanjutnya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pemuda yang Yanti pikir itu adalah targetnya, tapi ternyata pemuda itu adalah seorang begal.
Namun Yanti berhasil pergi menjauh dari tempat itu dan selamat. Lalu melihat ada target yang sedang sendiri, Yanti langsung beraksi menggunakan modusnya menanyakan alamat dan memberikan tumpangan gratis. Dan pria ini mengiyakan ajakan Yanti lalu membuka tudungnya. Karena biasanya korban Yanti yang selalu mendominasi pembicaraan saat di mobil, Yanti pun merasa aneh dengan pria ini yang hanya diam saja dan Yanti pun mencoba berkomunikasi. Tapi pria ini hanya menjawab karena wajahnya yang buruk rupa dia dijauhi oleh orang-orang yang membuatnya menjadi kehilangan kepercayaan diri dan dia pun menjadi susah berkomunikasi. Sesampainya di sebuah tempat, Yanti mencoba untuk mengajaknya ke sebuah rumah. Tapi pria ini hanya diam saja dan bahkan sampai memintanya untuk kembali karena ini bukanlah tempat tujuannya. Namun Yanti yang tidak kehabisan akalnya, dia pun memberikan modus yang levelnya lebih tinggi di mana pria ini disuruh mengelus wajahnya yang sangat cantik sambil mengatakan kalau tangan pria itu sangat halus. Namanya juga pria, kalau sudah digituin sama cewek pasti syahwatnya pun langsung lemah dan dia pun menjadi korban selanjutnya. Mereka pun melucuti pakaiannya masing-masing dan sempat pria ini tidak percaya diri karena wajahnya, namun Yanti merayunya lagi dan akhirnya dia pun menjadi korbannya. Tapi setelah itu Yanti melihat cermin agak cukup lama dan entah apa yang ada di pikirannya, dia pun malah melepaskan pria buruk rupa itu dan pergi meninggalkannya. Pria ini kabur dan sesampainya di dekat pemukiman dia malah ditemukan oleh Jailani dan langsung diculik olehnya. Namun ada warga yang melihat kejadian itu tapi dia hanya bisa terdiam dan membiarkan Jailani pergi. Sesampainya di tempat selanjutnya, Yanti mulai memperhatikan perilaku orang-orang yang sedang bersosialisasi dan dia pun mencoba untuk meniru apa yang dia lihat itu dengan cara memakan kue yang dia pesan. Namun sayangnya dia seperti tidak bisa memakan makanan manusia, lalu akhirnya Yanti pergi dari sana meninggalkan mobilnya. Dan saat dia sedang menunggu bis dari arah seberang, seorang pria pun sudah memperhatikannya. Namun di dalam Yanti malah diceramai oleh supir bis yang mengatakan kalau di tempat seperti ini harusnya Yanti menggunakan jaket dan bukan malah memakai pakaian tipis. Tapi tiba-tiba pria yang barusan memperhatikan Yanti dia pun menghampirinya dan karena dirasa Yanti seperti orang yang linglung, pria ini akhirnya menawarinya bantuan. Yanti yang tidak seperti biasanya mencari target dan sekarang dia hanya sering diam saja, Yanti pun akhirnya mengiyakan perkataan pria itu. Pria ini mengajak Yanti berbelanja dan membawanya ke rumah lalu mengajaknya menonton TV. Sungguh pria yang sangat baik dan saat malam hari pun entah kenapa Yanti memperhatikan tubuhnya yang bugil di depan kaca. Lalu keesokan harinya saat mereka sedang berjalan-jalan, pria itu dengan sangat romantis mengangkat Yanti melewati genangan air, membuatnya melewati jalan yang curam yang dimana hati Yanti pun tersentuh dan akhirnya saat di rumah mereka pun beradu mekanik. Namun entah apa yang dirasakan Yanti, dia pun langsung mengambil lampu untuk memeriksa keadaan guhanya. Keesokan harinya Yanti mencoba pergi mengelilingi hutan dan di tengah jalan dia tiba-tiba bertemu dengan bapak-bapak penebang pohon yang mengatakan kalau ada sebuah gubuk di dekat sini yang sangat cocok untuk tempat beristirahat. Lalu Yanti melanjutkan perjalanannya dan sampailah dia di gubuk itu. Karena sudah lelah mengelilingi area hutan, Yanti pun akhirnya memutuskan untuk istirahat sebentar agar tenaganya kembali pulih. Namun saat terbangun, tiba-tiba bapak-bapak yang tadi berusaha memperkodoknya dan Yanti pun lari menuju ke hutan. Melihat ada mobil truk yang sedang diam, Yanti berusaha memakainya untuk melarikan diri. Namun karena kuncinya tidak ada dan bapak-bapak itu semakin mendekat, akhirnya Yanti pergi meninggalkan truk itu. Tapi sayangnya Yanti tertangkap oleh bapak-bapak cabul itu dan dia langsung melucuti baju Yanti. Namun tiba-tiba dia berhenti karena ada cairan hitam menempel di tangannya yang berasal dari tubuh Yanti. Dia pun pergi. Ternyata penyamaran Yanti terbongkar dan dia adalah alien dengan kulit hitam pekat. Namun tak disangka-sangka bapak-bapak cabul itu kembali membawa bensin dan membakar Yanti hidup-hidup. Di sisi lain Jailani melihat itu dari atas gunung dan tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan.
Dan memang setiap scene dari film ini banyak sekali yang tidak diceritakan secara gamblang. Dan juga sangat minim dialog sekali yang dimana pemerannya cuma lihat sana sini saja, terus tiba-tiba dia pindah tempat, lalu nyari target. Tapi tentunya ada saja selalu yang bisa kita pelajari dari film ini. Ingatlah, nafsu hanya bertahan sementara karena dia sifatnya pembosan dan tak pernah puas. Dan untuk kita para laki-laki jangan terlalu kepedean kalau ada wanita yang sangat effort untuk mengajak kita bertemu atau sampai mengajak untuk mengadu mekanik, bukan karena kita ganteng, spesial atau yang lain sebagainya. Bisa jadi kita akan jadi tumbal selanjutnya di dimensi lain. Maka dari itu saya pamit undur diri. Terima kasih, see you on the next video.